Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema ketika hati sedih dan penuh dengan penderitaan. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hammi bersusah hati karena terlalu banyak keinginan. Dari mana penderitaan datang? Dari keinginan yang tidak tercapai. Semakin banyak keinginan, semakin besar penderitaan. Boleh untuk ditulis di spanduk. Keinginan sumber penderitaan. Kenapa orang gila tidak menderita? Karena nggak ada keinginan. Kalau gitu kita gila aja Pak Ustadz. Jangan. Karena nikmat yang terbesar bukan nikmat sehat. Nikmat yang terbesar bukan nikmat makan. Nikmat terbesar adalah nikmat akal yang tidak diberikan kepada hewan. Ada 3 makhluk yang tidak dicatat amalnya. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqis. Orang tidur sampai bangun. Nek turu, itu tidak dicatat amalnya. Makanya kalau mau buat dosa, pas tidur. Yang kedua, anil sobi hatta yahtalim. Anak kecil sampai akil balik. Anak kecil nggak dicatat amalnya. Tapi jangan gara-gara ini anak kecil besok nggak ikut sholat lagi. Ini ada anak kecil. Ada anak kecil. Ada anak kecil. Ini proses latihan. Bapak ibunya dapat pahala, mudah-mudahan jadi anak soleh-solehah. Sisi loro telu. Anil majnun hatta yafid. Orang gila sampai sembuh. Anak kecil, orang tidur, orang gila, orang pikun, beda. Tapi sebenarnya sama-sama akalnya belum sempurna. Siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Siapa yang wajib puasa? Baligh berakal. Siapa yang wajib zakat? Baligh berakal mampu. Siapa yang wajib haji umrah? Baligh berakal mampu. Maka kalau ada suami ibu yang nggak sholat, berarti belum baligh dan tidak berakal. Mudah-mudahan segera akalnya turun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Kesusahan, galau, gundah gulana disebabkan banyaknya keinginan. Memang Ustaz Somad nggak punya keinginan. Saya masih punya keinginan. Ingin Ustaz apa? Ingin punya anak soleh, ingin punya anak penghafal Quran, ingin punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, ingin supaya santri-santri nggak main-main, ingin supaya santri kejar target 3 tahun hafal Quran. Loh, katanya nggak boleh punya keinginan. Ini Ustaz keinginannya banyak sekali. Keinginan yang membuat kita dekat kepada Allah, maka boleh. Bahkan dianjurkan. Kalau nggak ada keinginan, nggak mungkin masjid Sabilul Muttaqin ini bisa ada. Ini kan keinginan masyarakat. Lampu nih, api, tenang. Saya beberapa kali tausiah di masjid, ada masjid lampunya bagus, tapi nggak hidup. Ini masjid cantik sekali. Masjid ini kecil, tapi estetik dan penuh dengan seni yang indah. Cantik kaca. Kita rasa-rasa dalam akuarium mini sekarang. Itu maka pintunya dibuka. Soalnya kalau nggak dibuka, ibu-ibu, bapak yang di luar ngelihat saya ini seperti ikan sapu-sapu. Nah, maka keinginan, ingin supaya Ustadz tahu selesai tausiahnya itu jam berapa, maka dipasang jam di sana. Ingin tahu bagaimana waktu sholat, apa saja hadis hari ini, maka dipasang. Masya Allah, ada gambar saya. Tolong jangan bandingkan saya dengan kamu. Karena itu sudah diedit. Keinginan supaya masyarakat nyaman di masjid, dipasang kipas angin, dipasang AC. AC, siji loro telu papat 5 6. 6 AC-nya. Hidup apa lagi? Alhamdulillah. Jadi keinginan-keinginan seperti ini baik, nggak salah. Keinginan saya dengan keinginan Ustadz Lukman nggak sama. Keinginan Ustadz Lukman ingin supaya 600.000 anak pesantren penghafal Quran bisa makan. Karena beliau sampai hari ini menyantuni 68.000 pondok pesantren se-Indonesia, 600.000 anak penghafal Quran dari program namanya Infak Beras. 1.000 sehari.
Anda sudah menjadi penyantun para santri. 1.000 sehari, berarti kalau sebulan? 25.000, karena tanggal merah nggak dihitung. Kami nggak bisa nyetornya ke bank, capek tiap hari ngantar beras, Pak Ustadz. Ada yang menjemput ke rumah. Siapa namanya? Paskas, pasukan amal soleh. Relawan. Jadi pikiran kita ini mesti diajak untuk memikirkan agama Allah, supaya jangan terlalu banyak keinginan yang membuat kita susah hati. Pergi kondangan kemarin, hari Ahad. Lihat tas teman kulit. Sakit jantung. Pas mau ngambil gule, ini tiba-tiba ujung lengan bajunya tersingkap. Gelangnya besar. Naik diabetes. Pas mau pulang, panas ya habis makan ini. Aduh panas, rupanya rantainya besar, sebesar rantai sepeda motor. Naik berkunang-kunang pulang ke rumah. Gara-gara apa? Keinginan yang tidak sampai. Betul, Bu? Tuh ngaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya Ustaz Somad ini nggak punya keinginan-keinginan? Alhamdulillah. Saya termasuk manusia yang tidak terlalu banyak keinginan. Satu-satunya ingin agak gemuk dikit. Karena selalu jamaah ini ngomong, Ustaz, banyak istirahat ya. Kalau jamaah udah ngomong gitu, itu artinya maksudnya saya melihat Ustaz ini sakit. Saya terus terang Bapak Ibu sampai saat ini sehat. Adapun kurus ini bukan sakit, ini memang sudah takdir. Bukan berarti saya ngurangi makan, enggak. Saya makan terus. Makan. Tapi memang sudah takdir begini, ya udah diterima aja. Jamaah belum sarapan, jamaah belum makan, jamaah belum apa-apa. Saya coba lihat, minuman 3, kue. Kenapa belum Ustaz? Coba, belum dipersilakan. Jamaah, sudah, monggo. Ada orang Medan, orang Sumatera, anaknya nikah sama orang Jawa. Pas datang ke Surabaya, apa kata besannya? Monggo, kata orang Medan ini. Aku bawa salak, mangga juga kau bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai mana tadi kok membelok ke sana? Jadi yang pertama penyakit itu adalah karena keinginan. Gaji guru rendah. Gaji guru hanya cukup untuk beli tahu, kata Iwan Fals. Akibatnya guru tidak konsen ngajar di kelas. Maka pemerintah menaikkan gaji guru. Insentif dinaikkan. Gaji pokok 3 juta, tambah tunjangan 3 juta. Kalau di daerah ada lagi insentif dari kabupaten kota 3 juta, 9 juta. Diharapkan fokus ngajar. Ternyata nggak fokus juga. Kenapa? Kurang. Kok kurang? Dulu 3 juta dia naik motor. Sekarang 9 juta dia kredit mobil. Bensinnya naik. Bunyi klaksonnya kredit. Tetap nggak fokus. Kenapa? Karena keinginan. Sholat jadi nggak khusyuk. Kenapa nggak khusyuk? Karena ngelihat teman di depan, mukenanya wapi tenang. Gambar bunga melati, bunga tai ayam, semua ada. Akhirnya terbayang, oh mukenanya pasti suaminya gajinya, suki tenan iki. Oh. Keinginan. Maka alihkan keinginan obsesi dunia itu, keinginan kepada akhirat. Mudah-mudahan keinginan kita berubah dari dunia menjadi keinginan akhirat. Amin. Ustaz Somad ini penyebab kemunduran Indonesia. Akhirnya kita nggak punya cita-cita besar sebagai bangsa. Bukan begitu maksudnya, bro. Maksud saya bukan berarti saya nggak mau juga habis tausiah ini, masyarakat pulang ke rumah, turu, tidur. Pas istrinya nanya, sampean orang lu nggak kerja, mas? Jangan terlalu banyak keinginan. Karena keinginan adalah sumber penderitaan. Bukan itu maksud saya. Bapak Ibu tetap bisnis, tetap punya kebun kelapa sawit, tetap ada tambang, tetap mengolah ikan. Tapi keinginannya bukan dunia, keinginannya. Kalau saya banyak uang, saya akan bangun masjid ke seluruh penjuru Nusantara. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wala umanniyannahum. Kata Allah Ta'ala menceritakan tentang keinginan setan. Namanya SOS, standar operasional setan. Kami buat manusia itu punya keinginan berhalusinasi. Ingin. Ingin punya batu cincin yang harganya 100 juta. Ketika sudah punya, ingin 2.
Sebenarnya dia aja yang merasa hebat. Batu cincinnya mahal. Orang yang ngelihat, dia nggak tahu. Paling orang ngelihat, kelereng. Orang nggak ngerti batu. Ustadz nyindir yang punya batu. Enggak, saya suka batu. Oh, kalau gitu Ustadz beli mahal. Enggak, ini mereknya Casio. Dikasih orang. Ustadz Somad. Wajahnya pucat. Kenapa? Tolong cari siapa yang tahu tentang masjid di daerah sini. Kenapa, Pak? Jam saya yang harganya 100 juta itu tadi tinggal waktu wudhu, Pak Ustadz. Fungsi jam kan cuma ngasih tahu bahwa sekarang jam 5:10. Mau mahal, mau murah kan sama. Ya, tapi Ustadz Somad punya jam bagus. Ini dikasih Ustadz Lukman. Beliau nggak sesat. Maka setiap saya ngelihat jam ini, saya ingat beliau. Begitulah persahabatan. Sedulur saklawasi. Berteman di dunia, bertetangga di surga. So sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan supaya yang ceramah ini jangan cuma pandai ngomong, tapi keinginannya juga jangan terlalu besar terhadap dunia ini, insyaallah. Amin. Apa keinginan Ustadz sekarang yang paling keinginan? Keinginan saya mati husnul khotimah. Dari bunyi aminnya kelihatannya setuju semua. Memang setuju. Nggak ada gunanya ceramah banyak, tausiah, kalau tidak mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam.